untuk tetap bisa hidup, tetap berpikir jernih, tetap mempunyai jiwa besar. Nama saya Ilham Aidit. Deuxième congrès du Parti ouvrier social démocrate de Russie. Deuxièmement, le rôle de l'alliance avec la... Mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini peristiwa pengkhianatan G30 SPKI 1965 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DN Aidit mengakibatkan gugurnya pahlawan revolusi tentu menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah dilupakan seluruh rakyat Indonesia. Nama-nama tokoh yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia pun sudah tidak ada lagi karena sudah dieksekusi atas pengkhianatan yang dilakukan. Meskipun para tokoh tersebut sudah dieksekusi, tetapi banyak keturunan mereka sampai saat ini muncul ke publik, bahkan dengan cara terbuka mengakui mereka adalah keturunan PKI. Beberapa anak dari para tokoh PKI tersebut justru ada yang sukses dalam berbagai bidang, bahkan ada yang duduk di legislatif. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Ilham Aidit. Dia adalah putra keempat dari Ketua Partai Komunis Indonesia DN Aidit. Ilham Aidit merupakan seorang PNS, bahkan juga seorang arsitek. Di bidang politik, dia pernah menjadi ketua wilayah 3 Partai Buruh. Ilham Aidit juga merupakan anak tokoh PKI yang paling sering muncul ke publik ketika dimintai pendapat membahas tentang PKI. Tidak hanya itu, Ilham Aidit juga pernah terjun dalam dunia seni saat membintangi sebuah film dokumenter berjudul Menyemai Terang dalam Kelam. Tatania Lukman, satu-satunya anak dari tokoh PKI Muhammad Hatta Lukman atau lebih dikenal dengan MH Lukman. Tatania Lukman masih kecil ketika terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Bahkan saat peristiwa itu terjadi, Tatania Lukman diungsikan ke Tiongkok saat orang tuanya dieksekusi. Tatania Lukman hanya 8 tahun tinggal di Tiongkok. Karena saat ada revolusi di Tiongkok, Tatania Lukman memilih pindah ke Kuba. Bahkan di Kuba, Tatania Lukman berhasil menyelesaikan kuliahnya. Di Kuba juga, Tatania Lukman berkarir dengan mengajar bahasa Prancis di salah satu perguruan tinggi selama 12 tahun.
Setelah itu Tatania Lukman pindah ke Belanda dan bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, Tatania Lukman juga dikenal sebagai penulis. Bahkan dirinya sempat ke Indonesia untuk mengenalkan karya tulisnya seperti Pantai Rey, Pelangi, dan Alternatif. Bahkan di buku Pantai Rey, Tatania Lukman menceritakan kehidupan keluarganya yang terpisah akibat terus diburu tentara Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Tatania Lukman sempat muncul ke media untuk menanggapi kebijakan Panglima TNI yang membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI, yang menurut Tatania Lukman, kebijakan tersebut tidak memiliki arti apapun. Rika Ciptaning. Sudah bisa dipastikan semua orang mengenal sosok Rika Ciptaning karena sering keluar baik media cetak maupun televisi. Rika Ciptaning merupakan anak tokoh PKI Raden Mas Surito Condro Saputro. Pendidikannya ditempuh di Universitas Indonesia. Saat ini Rika Ciptaning merupakan anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Bahkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI. Karir politik Rika Ciptaning di Dewan sudah dari 2009 yang lalu. Rika Ciptaning sempat membuat heboh dengan buku yang ditulisnya. Buku yang berjudul Bangga Menjadi Anak PKI itu memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Namun dirinya tidak bergeming, bahkan menunjukkan kebanggaannya sebagai anak PKI. Rika Ciptaning pun dikenal memiliki kedekatan dengan sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dan itulah yang membuat dirinya memilih berkarir dalam bidang politik dengan memilih PDI sebagai kendaraannya. Bahkan bisa dikatakan, di antara anak-anak para tokoh PKI, Rika memiliki cukup besar pengaruh karena faktor kekuatan politik yang dimiliki. Itulah ulasan karir dan kehidupan tiga anak tokoh PKI. Dan bisa saja masih banyak anak-anak tokoh PKI yang memiliki karir dan kehidupan yang lebih baik.